Maaf, saya mau cerita sedikit. Mungkin beliau karena tinggal di kota ya. Kami yang tinggal di kampung Sulawesi Tenggara sana, di pulau sana, bayangkan adik-adik kita berangkat ke sekolah menggunakan perahu. Tanpa mereka makan, mereka sampai di sekolah dalam kondisi perut lapar. Mana mungkin mereka bisa belajar dengan baik? Saya rasa tadi sudah bahkan disebutkan ya bahwa ada sesuatu yang lebih genting sebetulnya dari mengisi perut lapar itu bagaimana anak-anak di daerah yang akses pada sekolahnya itu masih terhambat gitu. Saya tidak bisa membayangkan ya, saya mungkin orang kota, tapi saya kalau membayangkan pada posisi itu, anak-anak itu, mereka harus sedemikian rupa berusahanya sampai mungkin harus menyeberangi jembatan putus. Kalau kalian mengikuti isu makanan bergizi gratis atau MBG, mungkin kalian pernah melihat postingan debat yang viral tadi. Jadi, sebenarnya apa sih yang dibahas? Jadi, langsung saja kita cari paham bos, biar nggak cuma tahu apa yang terjadi, tapi juga kenapa itu terjadi. Jadi, debat di awal video tadi adalah debat antara Wakil Ketua BEM UI dan juga juru bicara dari Partai Gerindra. Dalam debat itu, pemerintah menjelaskan bahwa masih banyak anak di daerah terpencil yang harus pergi ke sekolah dalam keadaan lapar. Karena itu, MBG dianggap sebagai solusi agar mereka bisa belajar dengan kondisi yang lebih baik. Namun, Wakil BEM UI tersebut kemudian menanyakan, jika memang akar masalahnya adalah akses yang sulit dan mahalnya kebutuhan pokok di daerah terpencil, kenapa pemerintah tidak lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur sehingga distribusi barang jauh lebih mudah dan biaya hidup masyarakat bisa ikut turun? Jadi, yang dipertanyakan adalah apakah solusi jangka pendek juga diiringi dengan solusi jangka panjang? Karena gini deh, misal kalian motornya sedang mogok dan sedang nuntun motor kalian. Pasti prioritas utamanya ya ngebenerin motor kalian kan? Sedangkan kalau dari konsep peran MBG di cerita tadi, sama aja kayak kalian nyari tukang es degan biar semangat buat nuntun motornya sampai ke rumah kalian. Kan aneh gitu ya? Tapi coba kalau kalian bayangkan kayak gini. Kalau infrastruktur jalan di daerah terpencil tersebut sudah dibangun, anak-anak bisa sekolah dengan infrastruktur publik yang bagus dan bisa dilalui dengan mudah. Baru deh, di sekolah mereka diberi makanan bergizi gratis, dengan tujuan untuk menjunjung kemampuan anak-anak tersebut dalam bersekolah. Kalau menurutku pribadi, tujuan MBG itu baik. Nggak ada yang salah dengan ingin membantu anak-anak mendapatkan makanan bergizi. Tapi, yang perlu diawasi adalah pelaksanaannya. Kalau MBG disebut sebagai solusi sementara, maka masyarakat juga berhak bertanya, di mana langkah menuju solusi permanennya? Apakah pembangunan infrastruktur, pemerataan akses, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga berjalan? Sehingga suatu saat ketergantungan pada bantuan seperti ini bisa berkurang. Pada akhirnya, menurutku perdebatan ini seharusnya tidak berhenti di pertanyaan setuju atau tidak setuju dengan MBG. Tetapi berkembang menjadi diskusi tentang bagaimana kebijakan yang baik bisa dijalankan dengan tata kelola yang baik, prioritas anggaran yang tepat, dan menetapkan akar masalah. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.